Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di sini Ibu akan membahas tentang PKN. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan Ibu karena di kelas 1 dan kelas 2 kalian sudah belajar dengan Ibu. Adapun kelas 9 di sini kita ada 4 kelas ya, A, B, C, dan D. Nah, sebelum kita mulai dalam pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, di sini Ibu akan mulai yaitu tentang bab 1, judulnya dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya, adapun pengertiannya di sini, Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita tertulis dalam penyelenggaraan negara. Yang ke-1 yaitu periode awal kemerdekaan. Di sini Ibu akan menjabarkan ya, periode awal kemerdekaan di mana Pancasila dipahami atas dasar situasi bangsa Indonesia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan perpindahan kondisi sosial budaya dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Nah, yang kedua, periode Orde Lama, di mana periode Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Periode ini sering juga disebut masa demokrasi terpimpin. Ciri pokoknya adalah kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi. Presiden Soekarno bukan di tangan rakyat sebagaimana amanat Pancasila. Pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan Pancasila akan digantikan paham nasionalis, agama, dan komunis atau nasakom yang ternyata tidak cocok dengan kondisi sosial negara Indonesia. Akibatnya terjadi kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang ketiga itu adanya periode Orde Baru, di mana periode Orde Baru adalah masa bangsa Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Akan tetapi, banyak kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Selama rejim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Yang B, terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Yang C, adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut berpendapat. Yang D, adanya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia seperti pembunuhan di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priuk, kasus penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 dan sebagainya. Yang E, perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi atau keturunan dan golongan minoritas.
Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terkenal dengan KKN, sehingga Orde Baru dikenal sebagai rejim terkorup di Indonesia. Nah, kita berikutnya periode Orde Reformasi. Orde Reformasi terjadi pada Mei 1998 atau tanggal 12 Mei ya tepatnya, di mana itu secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada. Kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tanggal 12 Mei tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Pada reformasi yang serba bebas menjadi ancaman tersendiri terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, karena kebebasan tersebut menyebabkan munculnya dampak negatif yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti penyebaran berita palsu, terkikisnya sopan santun, unjuk rasa yang berlebihan, dan ujaran kebencian. Orde Reformasi banyak mengubah tatanan sosial dan politik untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi politik yang belum terjawab. Pancasila pada era reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Adapun tantangannya, yaitu tantangan Pancasila pada Orde Reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai saat ini belum ada obatnya. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergeser oleh paham liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata karena perkembangan. Itu saja materi yang Ibu berikan tadi. Nah, adapun tugas yang Ibu berikan yaitu carilah kasus yang populer di Indonesia seperti berita palsu atau penyebaran kebencian. Ceritakan melalui video. Warahmatullahi wabarakatuh.